Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaku nikah siri yang dapat dipidana oleh istri sahnya. Jadi ketika seseorang melakukan nikah siri tapi dia itu sebenarnya sudah beristri atau sudah bersuami kemudian melakukan nikah siri, nah itu apakah itu bisa dipidana atau tidak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas dulu tentang KUHP itu sendiri ya. KUHP itu atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berasal dari Belanda. KUHP kita itu yang dipakai sekarang ini berasal dari Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara Belanda. Nah, karena negara kita dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, padahal pada saat itu di negara kita itu ada hukum yang berlaku yang hidup di masyarakat atau living law. Living law ini seperti misalkan adat istiadat yang ada di Nusantara ini seperti di Minangkabau, di Tatar Sunda dan di lain-lainnya. Nah, itu di setiap daerah itu ada living law atau hukum yang berlaku atau norma-norma, aturan-aturan yang berlaku pada saat itu di masyarakat. Ada aturan adat istiadat, ada norma agama, ada norma sopan santun, norma kepatutan, itu berlaku sudah hidup di Indonesia saat itu gitu kan. Namun dengan masuknya penjajah kolonial Belanda pada saat itu yang membawa hukumnya, artinya bahwa ketika itu Belanda menjajah Indonesia juga menerapkan atau memberlakukan hukum yang berlaku di negaranya, di negeri ini. Tentunya karena ini bawaan dari Belanda dan diberlakukan di Indonesia, maka ada hal-hal atau pasal-pasal dalam KUHP Belanda tersebut yang memang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kalau misalkan sekarang Indonesia menganut menerapkan KUHP yang berlakukan KUHP itu, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia itu adalah KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht yang selama ini diterapkan oleh penjajah kolonial Belanda. Nah, sekarang mari kita bahas, kita kupas tuntas, apakah dalam nikah siri ini yang sekarang itu timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, apakah nikah siri ini bagi pelaku yang sudah beristri atau bersuami kemudian nikah siri, apakah itu bisa dipidana atau tidak, dan pasal apa yang bisa dijerat kepada para pelaku. Nah, kita akan bahas kupas tuntas dalam konten kali ini. Ya, sahabat RHP, bahwa di masyarakat kita banyak yang heran-heran, banyak yang merasa heran dan aneh. Kenapa nikah siri ini sah secara agama, tetapi kenapa bisa dijerat dengan pasal delik perzinahan dalam pasal 24 KUHP. Nah, kita lihat dulu, nikah siri ini di dalam masyarakat sering diartikan dengan pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia atau siri, dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat. Atau juga yang kedua, masyarakat itu sering mengartikan pernikahan yang sah secara agama, memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah atau rukun kawin, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatatan nikah di KUA, nah atau di catatan sipil bagi yang non muslim. Nah, mungkin bagi saya setuju dengan pengertian atau masyarakat yang mengartikan bahwa nikah siri itu adalah nikah sah secara agama tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan ke kantor catatan sipil. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang nikah siri, apakah itu aman dari sisi hukum? Nah, kalau dari sisi hukum, apabila pelakunya itu adalah seorang yang tidak terikat pernikahan dengan yang lain, misalkan seorang janda atau dengan duda menikah siri, itu tidak akan menimbulkan persoalan. Kemudian apabila misalkan antara yang bujangan dan gadis yang masih lajang itu juga melakukan nikah siri, itu tidak akan timbul masalah. Nah, bagaimana dengan yang
apabila pelaku nikah siri ini sudah beristri atau bersuami kemudian menikah dengan yang lain secara siri. Apakah itu bisa diancam dengan pasal KUHP? Nah, kita lihat dulu, kita sekarang buka mengenai, kita kupas mengenai pasal 284 KUHP. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diakses melalui laman Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama. Menurut agama Islam sudah sah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum mengenai perkawinan, itu adalah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka Undang-Undang Perkawinan dan turunannya diperlukan dalam menganalisis kasus perzinahan atau overspel. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, apakah pelaku nikah siri yang sudah beristri atau bersuami bisa dijerat pidana, dan pasal apa yang bisa diterapkan dalam dalam menjerat si pelaku nikah siri ini? Mari kita lihat dengan apa itu pasal perzinahan. Pasal perzinahan berdasar pasal 24 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, pasal 28 ayat 1 ke 1 berbunyi bahwa seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspel padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Kemudian dalam ayat B-nya, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak atau padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Kemudian dalam pasal 24 ayat keduanya, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Kemudian dalam butir B-nya, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Nah, dalam pasal Kitab Undang-Undang Perdata, KUHP Perdata menjelaskan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya. Nah, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Nah, menurut R. Susilo, di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam halaman 209 disebutkan bahwa mendefinisikan bahwa zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin atau telah terikat pernikahan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Jadi menurut Susilo ini bahwa pernikahan persetubuhan itu adalah apabila seseorang yang sudah menikah terikat pernikahan dengan pihak yang lain kemudian melakukan persetubuhan dengan wanita atau laki-laki lain. Nah, itu namanya perzinahan. Berbeda dengan pengertian perzinahan menurut agama. Kalau menurut agama itu, misalkan saya ambil contoh agama Islam. Nah, dalam agama Islam itu setiap orang yang mau terikat pernikahan atau tidak dengan yang sebelumnya atau punya istri atau tidak, kalau memang dia melakukan persetubuhan dengan wanita atau laki-laki lain tanpa terikat pernikahan yang sah atau tanpa melakukan secara agama itu sah gitu, itu namanya zina kalau menurut agama gitu kan. Nah, ini kita akan menurut Susilo yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga memerlukan air mani sesuai dengan RS Hogeraj 5 Februari 1912. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia, tidak mengenal adanya istilah nikah siri atau perkawinan siri. Terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, istilah siri sendiri berasal dari bahasa Arab sira israr yang berarti rahasia. Nah, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan sesuatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Nah, sebagai referensi bahwa ada kasus bukti nyata bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu nikah siri itu bisa dijerat dengan pasal bagi
bagi seseorang yang menikah siri kemudian ternyata sudah terikat pernikahan dengan orang yang lain, kita ambil contoh adalah mengenai putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 56 garis pid B garis miring 2014 Pengadilan Solok tahun 2014, di mana kedua terpidana bersalah karena memenuhi unsur dari pasal 24 ayat 1 ke 1 huruf A dan ke 2 huruf B KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dikarenakan ia melakukan zina atau gendak overspell meskipun telah menikah secara siri. Dalam kasus tersebut nikah siri yang dimaksud adalah nikah yang tidak dicatatkan. Majelis hakim menyatakan bahwa kedua terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali, di mana terdakwa satu masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya. Nah, dalam amarnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan. Nah, jadi jelas sekali bahwa bagi seseorang pelaku bagi seorang yang melakukan nikah siri padahal dia telah terikat pernikahan dengan yang lain, kemudian si istri sahnya tersebut merasa keberatan, kemudian melaporkan ke kepolisian atau ke penyidik. Nah, jelas terhadap perbuatan tersebut si istri sahnya itu dapat melaporkan si suaminya tersebut telah melanggar pasal 284 KUHP, yaitu tentang perzinahan. Nah, sekali lagi, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, KUHP yang berlaku di negara kita adalah KUHP yang saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berasal dari produk zaman Belanda. Jadi sebetulnya sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat atau norma yang agama sekalipun, kalau memang itu KUHP itu masih berlaku, maka berlaku pula lah terhadap seluruh rakyat Indonesia, baik itu agama Islam, agama Kristen atau agama apapun. Maka pasal 284 tetap berlaku dan bisa menjerat nikah siri yang telah terikat oleh perkawinan sebelumnya. Demikian konten kali ini saya sampaikan, semoga konten ini bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.